Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan yang baik ini kita akan berbicara tentang bahayanya bermaksiat secara terang-terangan. Kaum muslimin wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum ajma'in. Sesungguhnya di antara perkara yang diyakini oleh kita umat Islam, yaitu bahwasanya dosa dan kemaksiatan memiliki dampak yang pasti. Dosa dan kemaksiatan memiliki akibat yang pasti baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahayanya perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Dalam surat Al-Ankabut ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَقُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ. Semuanya kami siksa, kami azab sesuai dengan dosa mereka, dikarenakan dosa mereka. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. Di antara mereka ada yang kami lempari dengan batu. Maaf, di antara mereka ada yang kami lempari dengan batu. فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. Dan di antara mereka ada yang kami timpakan kepada mereka suara petir yang mengguntur. Wa minhum man khasafna bihil arda. Dan di antara mereka ada yang kami azab dengan membenamkan mereka ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna. Dan di antara mereka kami azab dengan ditenggelamkan di lautan atau ditenggelamkan di perairan. Wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Tidaklah Allah berbuat zalim kepada mereka, melainkan mereka sendiri yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Ikhwatal Islam rahimanallahu wa iyyakum ajma'in. Di antara dosa-dosa tersebut yang dilakukan oleh seorang hamba, yaitu dosa yang ditampakkan, dosa yang dilakukan dengan cara terang-terangan. Maksudnya yaitu dosa yang dilakukan oleh seseorang secara terang-terangan di depan umum atau secara terang-terangan dilihat dan didengar oleh manusia, atau ia melakukan dosa dan tidak ada orang lain yang tahu, hanya dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menutup aibnya tersebut, menutup dosanya tersebut dari manusia. Dari manusia tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihatnya. Akan tetapi kemudian ia memberitahukan perbuatan dosanya kepada manusia, sehingga manusia pun, orang lain pun tahu akan perbuatannya. Inilah yang dikatakan dengan dosa yang nyata, dengan terang-terangan berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan, atau orang yang menyukai perbuatan buruk terang-terangan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, Allah tidak menyukainya. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul illa man zulim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai terang-terangan dalam perkataan yang buruk, perkataan yang berkaitan dengan hal-hal yang buruk, kecuali orang yang teraniaya. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam sebuah tafsir tentang makna ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai seseorang
yang melakukan suatu perbuatan yang buruk atau mengatakan suatu perkataan yang buruk secara terang-terangan di depan khalayak ramai diketahui oleh manusia, kecuali orang yang terzalimi. Kecuali orang yang terzalimi yang dengan tujuan yaitu untuk menuntut haknya atau untuk ditegakkan keadilan atau ditegakkan hukum padanya. Seperti perzinahan. Berbeda halnya orang yang berzina secara terang-terangan dia mengatakan kami berzina, naudzubillah, dan berbeda dengan orang yang diperkosa. Karena pada hakikatnya itu perbuatan zina, akan tetapi ada satu pihak yang diperkosa, yang terzalimi, maka pada saat itu orang yang terzalimi itu boleh untuk mengatakan dengan terang-terangan bahwa dirinya diperkosa, dirinya dizinahi. Seperti itu. Rasulullah SAW pun bersabda yang menjelaskan bahwa seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa itu diampuni, dimaafkan selama dia tidak melakukannya secara terang-terangan. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afa illal mujahirin." Seluruh umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Wa inna minal mujaharah, dan di antara perbuatan atau bentuk terang-terangan berbuat maksiat, an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allahu 'alaihi, yaitu misalnya seseorang yang telah berbuat suatu dosa pada malam hari, kemudian Allah menutup aibnya itu, menutup aib perbuatan dosanya, fayaqulu ya fulan, kemudian ia bercerita kepada orang lain, amiltul barihah kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbu. Ia mengatakan kepada orang lain, saya telah melakukan ini dan itu pada malam hari, padahal perbuatannya itu dosa. Padahal pada malam itu Allah Subhanahu wa taala telah menutup aibnya dari orang lain. Akan tetapi dia membuka tabir dosanya kepada orang lain sehingga orang lain mengetahuinya. Wa yusbih yakshifu sitrallahu anhu. Maka ia pun pada pagi harinya telah membuka aib dirinya sendiri, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menutupi darinya. Ini juga contoh di antara orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, orang yang terang-terangan berbuat maksiat yaitu orang yang telah Allah Subhanahu wa taala tutup dosanya, akan tetapi ia kemudian menceritakannya. Dan yang dimaksud dalam hadis tadi, dalam hadis Rasulullah SAW yang telah kita sebutkan, Ibnu Hajar berkata, ada dua kemungkinan. Seseorang itu dikatakan melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan. Yang pertama, yaitu dia berbuat maksiat secara terang-terangan di khalayak umum, dapat dilihat, bisa didengar, dan diketahui oleh semua orang tanpa ia mengabarkannya, karena ia telah melakukannya jangan jelas terang-terangan di depan umum. Yang kedua, yaitu orang berbuat dosa dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ia menceritakannya kepada orang lain atau mengabarkannya kepada orang lain. Ini pun termasuk orang yang terang-terangan dalam berbuat maksiat. Ikhwatal Islam rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Dari keterangan di atas, kita bisa menyimpulkan ada tiga jenis terang-terangan dalam bermaksiat. Jenis yang pertama yaitu melakukan kemaksiatan secara terang-terangan, melakukannya, memperlihatkannya, memperdengarkannya secara terang-terangan. Jenis pertama ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahli maksiat. Mereka melakukan di depan umum kemaksiatan yang tidak tanpa malu-malu lagi. Ya, mereka melakukan kemaksiatan tanpa malu-malu, tanpa melihat moral, tanpa melihat akhlak, dan mereka melecehkan aturan-aturan syariat, tidak memperhatikan aturan-aturan syariat. Ya, tidak memperhatikan aturan Allah Subhanahu wa taala,
tidak tahu moral yang baik. Ini jenis pertama yang dilakukan oleh ahli maksiat. Memang mereka profesional dalam kemaksiatan. Jenis yang kedua yaitu orang yang melakukan kemaksiatan akan tetapi tidak ada orang yang tahu. Yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun Subhanahu wa taala telah menutupi aib dosa-dosanya. Akan tetapi kemudian ia menceritakan perbuatan dosanya itu kepada orang lain dengan rasa bangga, ya, dengan rasa bangga, tidak peduli dengan hukum-hukum Allah, tidak peduli dengan akhlak, meremehkan perkara-perkara moral dan akhlak. Orang-orang seperti ini terhindar atau tidak termasuk orang yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa. Tidak termasuk dalam hadis ini. Ya. Misalnya orang seperti ini, misalnya orang-orang yang berpergian ke luar negeri, kemudian di sana mereka melakukan apa yang mereka inginkan, permainan, perbuatan maksiat, minum-minuman, perbuatan zina, naudzubillah. Ya. Kemudian sekembalinya mereka ke negerinya, mereka pun menceritakan pengalaman mereka di luar negeri sana, pengalaman-pengalaman buruk yang diceritakan kepada teman-temannya, perzinahan, minuman khamr dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga yang nyata-nyata berbuat maksiat dengan terang-terangan yaitu orang yang fasik. Ya. Yang mereka berbicara, ngobrol, memberitahukan mempublikasikan kemaksiatan mereka di antara orang-orang fasik. Dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sungguhnya orang yang menampakkan kemungkaran secara nyata maka wajib diingkari secara nyata pula. Tidak lagi ada basa-basi, tidak lagi ada pengingkaran secara tersembunyi, akan tetapi harus diberikan sanksi kepada mereka secara nyata di depan umum, dipublikasikan, agar orang-orang yang semisal mereka merasa jera, takut untuk berbuat semisal itu. Dan bagi orang-orang muslim, orang-orang saleh dari kaum mukminin, jika orang yang bermaksiat tersebut, yang melakukan kemaksiatan dan dosa secara nyata di depan umum, jika mereka meninggal, maka orang-orang mukmin jangan menyolatkannya. Jangan menyolatkannya, agar orang-orang yang semisal mereka atau orang-orang manusia secara umum mengambil pelajaran dari perbuatan mereka yang merusak, perbuatan mereka yang menimbulkan kerusakan di muka bumi. Juga Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, sesungguhnya barang siapa yang melakukan kefasikan atau perbuatan bid'ah secara nyata dan terang-terangan, maka boleh ia disebutkan. Ia boleh diberitahukan kepada masyarakat. Ya, diberitahukan kepada masyarakat tentang perbuatan fasiknya, tentang perbuatan bid'ahnya, agar masyarakat dan orang awam atau manusia pada umumnya tidak mengikutinya, tidak terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan yang ia perbuat juga. Berbeda dengan orang yang tidak mempublikasikan, tidak menampakkan kemaksiatannya atau kebid'ahannya. Ya, menurut Imam Nawawi bahwa ada dua macam, orang yang menampakkan kemaksiatan dan perbuatan dosanya, maka boleh diberitahukan kepada masyarakat agar tidak terjerumus atau tidak mengikuti dia. Adapun orang yang melakukan kemaksiatan atau kefasikan yang tidak dipublikasikan, maka orang seperti ini pun tidak boleh untuk dipublikasikan. Ikhwatal Islam rahimanallahu wa iyyakum ajmain. Kemudian Ibnu Hajar kembali berkata, barang siapa berniat dan bertujuan bermaksud menampakkan kemaksiatan secara terang-terangan, maka ia telah membuat Allah murka. Dan ia bukan termasuk orang yang ditutupi aib-aibnya, baik di dunia dan di akhirat. Ya. Tetapi barang siapa yang berniat untuk bermaksud dan berniat agar perbuatan dosanya ditutupi, kata Imam Ibnu Hajar, karena dia alasan malu kepada Allah, malu kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya penutupan, memberikan kepadanya penutup dari dosa dan aib-aibnya. Kemudian Ibnu Battal rahimahullah berkata,
orang yang melakukan perbuatan maksiat dengan terang-terangan, maka ia telah meremehkan, melecehkan hak-hak Allah, hak Rasulnya, dan hak-hak orang salih dari kaum mukminin. Dan dalam perlakuannya ia menampakkan kemaksiatan, maka sungguh itu terdapat perlawanan, permusuhan terhadap Allah, terhadap Rasulnya, dan orang-orang mukmin. Ya, akan tetapi ketika ia melakukan perbuatan maksiat tidak dengan terang-terangan, maka tidak berarti ia telah melakukan permusuhan. Ia tidak melakukan permusuhan, atau ia terlepas dari sikap melecehkan. Ikhwatal Islam rahimanallahu wa iyyakum ajma'in. Nabi kita Muhammad SAW telah mengabarkan bahwasanya bagi orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat terang-terangan, mereka akan mendapatkan sanksi, azab, siksa yang nyata di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan, ia berkata, "Aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, menuju kami. Kemudian beliau berkata, "Ya ma'syarul muhajirin, khamsun idza butulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." Wahai kaum muhajirin, ada lima perkara. Jika kalian tertimpa musibah dengan 5 perkara ini, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian tidak mendapatinya. Yang pertama, lam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, tidaklah keburukan apa saja, ya. Al-fahishah lebih rinci lagi, lebih khusus lagi, perzinahan. Tidaklah tersebar keburukan atau perzinahan di suatu kaum sehingga mereka mempublikasikan perbuatan buruk, perbuatan zina tersebut, kecuali akan tersebar di antara mereka pada kaum itu penyakit ta'un, penyakit menular, dan penyakit kelaparan yang tidak pernah terjadi pada kaum sebelum kalian, pada kaum sebelumnya. Yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bisinin wa shiddatil mu'nah wa jawri sultani alaihim. Dan tidaklah mereka suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan, kecuali mereka akan ditimpa krisis dan kesulitan bertahun-tahun, dan mereka akan dipimpin oleh para penguasa yang zalim, penguasa yang lalim. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walaula al-bahaimu lam yumtaru. Tidaklah suatu kaum menahan zakat harta mereka, tidak mengeluarkan zakat harta mereka, kecuali mereka akan terhalang dari hujan. Mereka akan ditimpa kemarau. Walaulal bahaimu lam yumtaru. Andai saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan tidak untuk hewan, ya, binatang melata, niscaya mereka tidak akan mendapatkan hujan. Yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallallahu alaihi aduwan min ghairihim. Tidaklah suatu kaum, ya, mengingkari janji Allah Subhanahu wa taala, mengingkari janji perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan Rasulnya, melainkan mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Kemudian musuh-musuh mereka pun akan mengambil, menguasai apa yang menjadi harta milik mereka. Yang menjadi hak milik mereka akan diambil oleh musuh-musuh mereka. Yang kelima, yang terakhir, kata Rasulullah SAW, waman lam tahkum bi a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidaklah para penguasa, para imam-imam berhukum dengan hukum selain kitab Allah. Mereka memilih selain kitab Allah dalam berhukum, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kesusahan, kesulitan di antara mereka. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda,
fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Umat ini akan ditimpa bencana berupa dibenamkan ke dalam bumi, dirubah muka mereka dari manusia menjadi wujud yang lain, seperti kaum Yahudi berubah menjadi babi, menjadi kera. Wa qadhfun, dan mereka akan dilempari oleh batu. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kapan ini terjadi? Kapan bencana seperti ini terjadi?" Rasulullah SAW bersabda, menjawab, "Idza dhaharatil qainat." Idza dhaharatil qainat, yakni jika para penyanyi, para penjoget yang membuka aurat, yang menggoda, terlihat, telah nampak tersebar banyak, wal ma'azif, tersebarnya alat-alat musik, wa syuribatil khumur, dan minuman-minuman keras diperdagangkan, diminum-minum, dihalalkan. Kaum muslimin wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum ajma'in. Pada zaman ini, kita lihat fenomena pada zaman kita sekarang ini. Di antara contoh nyata yang merupakan termasuk kemaksiatan secara terang-terangan, yaitu tersebarnya televisi-televisi atau channel-channel informasi yang menampakkan aurat, ya, menampakkan aurat, membuat program-program kemaksiatan, musik, sihir, perdukunan, dan segala macam hal yang berbau maksiat. Di antaranya juga tersebarnya bank-bank ribawi dengan berbagai macam penawarannya. Ada bunganya yang dinikmati, bahkan dipublikasikan keuntungannya. Tersebar di belahan bumi, terkhusus di negara kita Indonesia. Juga di antara contohnya kemaksiatan nyata adalah tabarrujun nisa, para wanita kalangan ibu-ibu kaum perempuan keluar rumah dengan berpakaian yang tidak sepantasnya, membuka aurat, tidak menutup aurat, bisa jadi menutup aurat, akan tetapi pakaiannya ketat, terlihat lekuk tubuhnya. Ya, ini juga termasuk dari kemaksiatan yang nyata. Kemudian juga kemaksiatan yang nyata adalah tersebarnya majalah-majalah dewasa yang berbicara tentang syahwat, tentang keindahan tubuh wanita, tentang aurat, yang mengundang hawa nafsu manusia. Juga jual beli rokok, mendirikan pabrik-pabrik rokok dengan berbagai macam hadiahnya. Kemudian menyebarkan, memproduksi VCD dan kaset-kaset haram, VCD porno, VCD musik-musik, yang juga VCD film-film yang di dalamnya terdapat banyak kemaksiatan. Juga kemudian di dalam kaset-kaset tersebut ada kaset-kaset musik, nyanyian-nyanyian, yang semua itu diharamkan Allah Subhanahu wa taala, jelas dalam Al-Qur'an. Kemudian di antara kemaksiatan yang nyata pula terdapat bioskop-bioskop atau teater-teater, di dalamnya terdapat sinema, film-film yang bermuatan hawa nafsu, percintaan, yang mengeksplorasi hawa nafsu manusia, membangkitkan syahwat hewani. Kemudian teater-teater kesenian di mana di dalamnya campur baur antara wanita dan laki-laki. Juga termasuk sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan yang di dalamnya dikumpulkan wanita dan perempuan, wanita dan laki-laki bercampur baur, berikhtilat, yang mana itu disukai oleh setan. Ditambah lagi dengan pacaran di dalamnya, dengan tidak mengenakan pakaian-pakaian yang menutup aurat. Semua ini kita lihat kenyataannya di depan mata kita. Bahkan naudzubillah, mungkin sebagian saudara kita yang wajib kita dakwahi, mereka masih melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Inilah di antara kemaksiatan yang nyata yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala dan siksaannya baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum ajma'in. Bagi kita kaum muslimin yang beriman, wajib atas kita mengingkari perbuatan seperti ini. Sedikit ilmu dengan kemampuan yang kita punya, kita wajib mendakwahkan ilmu tersebut kepada mereka, agar kita tidak tertimpa dosanya. Dan ingatlah
bagaimana wejangan dan arahan Allah Subhanahu wa taala dari kitab Al-Qur'an yang kita imani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina yuhibbun an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah." Sesungguhnya orang-orang yang suka perbuatan buruk tersebar di kalangan orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya bagi mereka azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum ajmain. Dalam ayat ini Allah mengatakan innalladzina yuhibbu. Sungguhnya orang-orang yang suka, hanya sekedar suka saja, tergetak dalam hatinya, terbetik dalam hatinya, dalam benaknya, dalam pikirannya, suka kalau perbuatan buruk itu, kemaksiatan itu, hal-hal yang membangkitkan syahwat itu tersebar di kalangan kaum muslimin. Ia suka, hanya suka, tidak melakukan, belum melakukan, maka ia diancam oleh azab yang pedih di dunia dan akhirat. Maka bagaimana dengan orang yang jelas-jelas dan terang-terangan telah melakukan perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan, memamerkannya, mempublikasikannya, memasarkannya, menjual belikannya, ya, mempromosikannya, ikut andil di dalamnya dan mencari keuntungan di dalamnya, maka sungguh mereka sangat besar dosanya, lebih besar lagi, dan mendapatkan ancaman yang tidak henti-hentinya, siksaan yang tidak henti-hentinya dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Kaum muslimin wal muslimat rahmani Allahu wa iyyakum ajmain. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk mengintrospeksi diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan dan dosa kita, dan berusaha sejauh-jauhnya menghindari dosa tersebut, kemudian mendakwahi, mengajak sanak keluarga kita, masyarakat kita, dan orang lain untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita selamat sejahtera di dunia dan akhirat. Dan itulah yang kita harapkan, yang pada ujungnya adalah kehidupan yang bahagia dan hakiki baik di dunia dan akhirat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Ia memberikan kepada kita petunjuknya menuju amal perbuatan yang Ia cintai dan Ia ridhai. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhir kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.